Laporan penjualan di program Solis Resto. Laporan pos penjualan. Selain laporan penjualan yang tadi sudah kita bahas, sekarang ini ada laporan penjualan menu. Di sini lebih menekankan kepada menu-menu yang terjual. Yang lainnya sama ya, centangannya sama, filternya juga sama. Nah, di sini akan berdasarkan kategori. Contoh di sini food. Yang termasuk dalam menu food apa akan muncul dia di sini. Kemudian ini beverage. Yang termasuk beverage apa. Begitu juga nanti kalau ada kategori-kategori lain. Ya, di sini akan ditotal juga di bagian bawah sini. Ya, menunya modifier, sales, diskon, kalau ada diskon bill, net. Jadi laporan penjualan per menu ini lebih menekankan kepada per menu per kategorinya. Sama laporannya ini bisa juga di print, bisa juga diekspor seperti laporan yang tadi. Berikutnya adalah laporan pos penjualan, yaitu laporan penjualan menu 2 ya. Kalau kita search di sini tampilannya beda ya, jadi mulai dari kode, nama, kategori, subkategori, di sini lebih detail dia ke kanannya. Lantai berapa terjual, jumlahnya, menunya, modifier, sales, diskon, ya, kemudian netnya. Dan paling bawah juga dia akan di total. Nah, seperti ini. Dan di sini juga akan muncul grafiknya. Grafiknya ini top 10 ya, 10 yang terlaris dari atas. Ya. Ini berdasarkan kuantitinya, kuantiti terbanyak ini adalah nominal yang terbanyaknya. Ini juga semua di total. Jadi di sini kategori di kanan dia. Kalau yang tadi beda di atas ya. Jadi ini laporan penjualan menu yang model kedua. Berikutnya adalah laporan penjualan menu periodik. Di sini juga ada dua, periodik dan periodik 2. Kita lihat yang periodik. Ya, kita search. Ya, di sini dia berdasarkan tanggal. Jadi nama menu di kiri, kemudian tanggal 1 berapa dia terjual, tanggal 2, tanggal 3 dan seterusnya. Jadi ini ke kanannya sampai di 30 atau 31 ya. Jadi ini di tanggal 16, ini laku 1 senilai 75, ini laku 2 senilai 150 dan seterusnya ke bawah, paling bawah akan ditotal. 46 kuantiti dengan nominal 2.016.000. Itu di tanggal 16. Dan seterusnya ke kanannya akan seperti itu jika sudah ada penjualan. Jadi ini mengacu pada 1 bulan ya, bulan April 2021. Kalau kita pilih per tahun, tahunnya aja di sini kita search lagi, maka dia akan per bulan, Januari, Februari sampai nanti di Desember. Jadi di contoh data ini yang ada transaksi adalah bulan Februari dan bulan April. Jadi munculnya seperti ini. Di bawah juga akan di total lagi. Dan paling bawah akan muncul juga grafiknya, sehingga sangat gampang untuk dibaca laporan-laporan ini. Yang lainnya sama, filterannya sama, kemudian bisa di print, diekspor juga sama. Adalah laporan penjualan menu periodik yang model pertama. Kemudian kita lihat laporan penjualan menu periodik yang model kedua. Nah, kita search di sini. Jadi startnya tanggal berapa sampai tanggal berapa itu akan muncul salesnya 1 hari. Nah, seperti ini, ayam betutu terjualnya berapa. Kalau di sini kita rubah, oke, ya dia sales dalam 164 hari sekian, dalam 1 hari sekian, 1 hari sekian. Jadi seperti ini, ya. Jadi di sini lebih ringkas lagi. Jadi kategori apa, kemudian itemnya apa, di sini kuantiti terjualnya, tidak ada rupiahnya. Nah, kemudian laporan penjualan menu per jam ya, sesuai judulnya ini menampilkan jam-jam tertentu. Jadi ya kayak ini, kita cek tanggal 1 hari aja, dari jam 00 ya, jam 1 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 3, terus ke kanan. Nah, di sini terjadi penjualan di jam berapa. Ini sebagai kalkulasi
Jadi jam-jam berapa yang ramai, sehingga ini bahan analisa untuk owner yang punya resto tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat jam-jamnya. Ya, totalnya. Ini laporan penjualan menu per jam. Nah, kemudian ada laporan penjualan oven food. Jika ada penjualan menu-menu yang tidak terdaftar atau oven food, maka akan muncul di sini. Kalau belum ada akan seperti ini, nggak ada isinya ya. Kemudian laporan ringkasan penjualan. Nah, di sini kita search tanggalnya, misalnya cukup 1 hari yang kita mau cek di sini. Ini summary penjualan ya, ringkasan ini summary penjualan. Akan muncul menu salesnya berapa, diskon berapa, net sale berapa. Kemudian ada pembulatan, tax, service, ya, pembulatan jika ada. Kemudian rata-rata per guestnya, rata-rata per billnya. Di bawahnya juga ada summary-nya. Dine-in berapa, delivery, counter, timer jika ada ya. Kemudian di sini juga akan muncul chatnya, grafiknya. Salesnya di sini juga, tipenya ya, dine-in, dan ada persentasenya juga. Berdasarkan kategori, food beverage-nya berapa. Dan juga ada chartnya, ada grafiknya. Kemudian ini subkategori ya, food, subkategori Balinese, burger, ini berapa, quantity berapa, secara persentase berapa, nominal berapa, ini muncul semua. Begitu juga kategori beverage dan juga subkategorinya, subkategori jus, soft drink, ini muncul semua dan ada grafiknya juga. Nah, ringkasan ini sebagai bahan analisa dengan cepat ya, karena di sini udah detail sekali munculnya. Kayak promo ini juga muncul ya, promo-promonya. Kemudian payment yang diterima juga udah muncul di sini, chartnya juga ada. Kemudian laporan ringkasan penjualan kasir. Jadi kalau ada lebih dari 1 kasir, maka di sini akan muncul ya, misalnya kayak ini ada kasirnya admin. Nanti kalau yang sudah dipakai, misalnya kasirnya ada putu, ada made, ada ketut, di sini akan muncul semua, tertera semua. Jadi bisa diringkas, made penerimaannya berapa, putu berapa. Jadi sudah gampang dilihat dalam satu lembar atau satu layar. Nah, kasir yang dipakai cuma admin, jadinya muncul satu seperti ini. Kemudian laporan ringkasan penjualan harian ya. Kita search akan muncul seperti ini. Contoh tanggal 16 Friday ya, Jumat sekarang. Untuk foodnya jam sekian, ini anggapannya breakfast jam 8 sampai jam 11 kan, seperti itu. Dibagi menjadi 1, 2, 3, 4 ya, 4 zona waktu. Dan di sini bisa kita lihat breakfastnya berapa terjual, di lunch berapa terjual, di coffee break berapa terjual, di dinner berapa terjual. Jadi ini sebagai bahan analisa menu-menu mana yang diprioritaskan atau yang diunggulkan pada sesi-sesi ini. Karena di sini udah gampang kelihatan. Ya, seperti ini. Oke, quantity berapa, nominal berapa, di sini sudah tersedia. Kemudian menu terakhir di penjualan yaitu ringkasan penjualan periodik. Nah, oke, di sini akan muncul tanggalnya ini ke bawah ya. 1 sampai 30 atau nanti 1 sampai 31. Kemudian total tamu berapa, total bir berapa, subtotal, diskon akan muncul seperti ini. Nah, ini data di tanggal 16 seperti ini. Total tamunya ada 8, bilnya 4, subtotalnya 2.016.000, servis berapa, pembulatan kalau ada, tax berapa. Nah, seperti ini. Jadi totalnya berapa. Sini periodik ya. Dan juga paling bawah juga akan direkap lagi. Oke, jadi ini memudahkan untuk analisa bagi owner atau manajernya ya. Jadi di sini sudah gampang sekali dilihatnya total tamu berapa. Jadi tahu apakah di awal-awal bulan, pertengahan atau akhir bulan yang rame-rame ya. Di sini juga bisa kelihatan ya, sama bisa di print, bisa diekspor juga. Oke, jadi itu secara garis besar penjelasan untuk di laporan penjualan.